Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ibn Taufiq Allah, Al-Imran dan Masyidatul Hasanah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesadaran Konstitusional dalam Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama adalah pengertian konstitusi dan perundang-undangan. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah konstitusi Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Dalam bahasa Inggris, istilah konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi. Jadi pendapat yang terakhir ini memberi pengertian bahwa perundang-undangan bagian dari konstitusi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi dan perundang-undangan. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menempatkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut bagaimana hakikat tujuan konstitusi merupakan perbedaan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Jadi intinya tujuan konstitusi dan PRU adalah membatasi baik pemerintah maupun warga negara untuk berbuat bebas dan sewenang-wenang. Fungsi konstitusi dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Jadi kalau ada warga negara melanggar tata tertib yang telah dibuat, maka akan dihukum sesuai dengan perundang-undangan atau konstitusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Muhammad Ibn Taufiq Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kesadaran konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Iqlil Mutawakil. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke. Yang pertama, sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi. Namun, baru terdapat konstitusi yang tertulis pada abad ke-7 di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan sebutan Piagam Madinah. Pada zaman Yunani dan Romawi dulu, konstitusi pada masa itu memiliki arti yang berbeda dengan konstitusi yang kita kenal pada saat ini. Konstitusi pada masa itu hanyalah sebuah kumpulan hukum dari peraturan atau adat istiadat bangsa Yunani ataupun suatu negara. Tapi pada abad ke-7 saat penyebaran Islam di Timur Tengah lagi pesat-pesatnya, yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, terjadi suatu persetujuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di kota Madinah. Sehingga yang mana di situ itu bukan hanya orang-orang Islam, tapi banyak agama-agama lain juga. Sehingga di situ terbentuklah suatu tulisan yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dapat dikatakan sebagai konstitusi negara pertama di dunia yang tertulis. Lah, ini yang menjadi cikal bakal konstitusi seluruh dunia. Pada masa modern, negara yang pertama yang menyusun konstitusi atau undang-undang dalam satu naskah tertulis yaitu Amerika Serikat. Kemudian penyusunan seperti ini diikuti oleh negara-negara lainnya di Eropa seperti di Belanda, Italia, Swedia, hingga terus sampai akhirnya sampai ke Asia negara dan sampai di Indonesia. Ini perkembangan konstitusi berawal dari Piagam Madinah. Mekanisme pembuatan konstitusi dan UU. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar dibentuk atau disusun oleh Dokuritsu Junbi Yusakai, yang bila diterjemah dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan
penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa juga disebut dengan BPUPKI, dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus. Untuk saat ini, pembuatan undang-undang di Indonesia dipegang penuh oleh DPR. Konstitusi atau UU merupakan hasil pemikiran sekelompok manusia yang mewakili suara rakyat yang berdaulat. Maka kemungkinan tidak sempurnanya itu sangat besar. Nah, konstitusi seperti ini bisa diganti. Biasanya dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena susunan konstitusi merupakan hasil kompromi politik dari pihak-pihak antar partai atau kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, kemampuan para anggota komisi atau yang ikut rapat sangat terbatas dan tidak peka dalam menyerap aspirasi rakyat dan keterbatasan waktu. Ini biasanya yang sering terjadi untuk dirubah. Adapun mekanisme perubahan konstitusi dan undang-undang di Indonesia ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 37 yang berbunyi 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan singkat dengan jelas. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang kelima, khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, nilai Islam dalam pembuatan UU. Dalam pembuatan UUD terjadi perdebatan kelompok yang menghendaki adanya hukum Islam dan kelompok yang tidak menghendaki, karena menurut mereka harus dibedakan antara agama dan negara. Tetapi pada akhirnya hukum Islam juga dipakai dalam beberapa kasus, seperti hukum tentang perkawinan yang diundang-undangkan pada 2 Oktober 1974 dengan UU nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1976. Ya, mungkin itu dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.